Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat meskipun masih dalam era pandemi seperti ini. Dan tidak lupa kita selalu berdoa agar COVID-19 segera usai dan perkuliahan kita agar dapat berjalan seperti biasanya, yaitu luring. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai organisasi pada proyek konstruksi. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Andi Muhammad Pramudia, Farel Muhammad, Kofifah NHDN, Julki Iqbal, dan Muhammad Abimanyu. Selain itu, dalam paparan penjelasan kami nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kami jelaskan. Pertama yaitu mengenai definisi organisasi, kedua jenis organisasi, dan yang terakhir bentuk organisasi. Untuk pemaparan materi pertama yaitu definisi organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Kofifah. Waktu dan share screen saya persilakan. Organisasi proyek. Definisi organisasi proyek adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk tugas khusus pengelolaan proyek. Dalam membentuk organisasi proyek, harus memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar manajemen proyek dapat diterapkan dengan baik. Adapun unsur-unsur konsep manajemen proyek yang diterapkan pada organisasi, diantaranya adalah adanya arus horizontal dan vertikal dalam hal komunikasi, lalu penanggung jawab tunggal dalam proyek, dan pendekatan sistem dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Organisasi proyek dan kontrak. Pada organisasi proyek terdapat banyak variasi struktur organisasi. Hal ini ditimbulkan oleh perbedaan hubungan antara pihak kontraktual dan pihak-pihak yang terlibat. Ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pemisahan organisasi. Banyak organisasi yang menyediakan jasa sebagai konsultan dan kontraktor kepada pemilik, dengan organisasi yang berbeda untuk fungsi perancangan dan pembangunan. Struktur organisasi yang termasuk dalam kategori ini adalah struktur organisasi tradisional yang memisahkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan, dan manajemen konstruksi profesional. Yang kedua, penggabungan organisasi. Organisasi yang menggabungkan fungsi perancangan dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya adalah struktur organisasi pembangunan pemilik dan proyek putar kunci. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis organisasi dalam suatu proyek konstruksi antara lain adalah yang pertama jenis proyek, kedua volume pekerjaan dan sumber daya, ketiga kompleksitas proyek, keempat keabsahan anggaran belanja, kelima keadaan dan kemampuan pemberian tugas, keenam jenis kontrak, dan yang ketujuh sifat proyek. Adapun pihak yang terlibat pada proyek yaitu owner atau pemilik, konsultan, dan kontraktor. Owner adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Lalu konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberikan masukan teknis pada suatu proyek. Untuk kontraktor, ialah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat. Lalu jenis-jenis organisasi pada proyek konstruksi ada tradisional, swakelola, turnkey, dan manajemen konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi tradisional.
Organisasi tradisional menganut prinsip yaitu organisasi yang terpisah, yang mana dapat kita lihat pada skema jaringan bentuk organisasi ini. Yang pertama ada pemilik proyek, yang kedua ada konsultan perencana, yang ketiga ada kontraktor utama. Pemilik proyek dia memilih dua institusi yang berbeda, yaitu atau dua PT yang berbeda, yaitu PT Konsultan Perencana Bangunan dan kontraktor yang berfungsi sebagai merealisasikan desain dari konsultan yang telah disetujui oleh pemilik. Jadi dua institusi ini merupakan dua institusi yang berbeda. Yang ini bergerak pada bidang perencanaan dan yang ini bergerak pada bidang perealisasian dari perencanaan tersebut. Di bawah kontraktor ada yang namanya subkontraktor. Subkontraktor di sini dia merupakan kontraktor pembantu dari kontraktor utama. Saya ilustrasikan seperti ini. Seumpama kontraktor utama, dia tidak memiliki tenaga ahli yang ahli terhadap perpipaan atau plumbing. Dia memiliki kekuasaan penuh untuk menunjuk subkontraktor yang ia ajak kerjasama. Jadi subkontraktor ini akan ditempati oleh kontraktor yang ahli pada bidang plumbing. Tetapi untuk mengenai bangunannya tetap kontraktor utama yang bergerak. Tetapi untuk yang plumbing diserahkan pada subkontraktor yang bergerak pada plumbing itu sendiri. Yang kedua, kita bergerak di skema hubungannya. Di sini terlihat jelas ada pemilik, konsultan, dan kontraktor yang terhubung oleh dua garis, yaitu ada garis putus-putus yang menandakan hubungan fungsional. Yang kedua ada hubungan kontraktual. Saya akan menjelaskan hubungan kontraktual terlebih dahulu. Hubungan kontraktual yaitu hubungan tertulis antara kedua belah pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut. Contoh, seperti pemilik menunjuk suatu konsultan A. Dia ditunjuk untuk mengerjakan untuk mendesain bangunan yang diinginkan oleh pemilik A. Dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Bahwasanya memang konsultan A yang ditunjuk untuk mendesain bangunan yang diinginkan oleh pemilik. Lalu, begitupun kontraktor. Semisal pemilik menunjuk kontraktor B, dia ditunjuk untuk merealisasikan rancangan desain dari konsultan perencana untuk membangun rancangan tersebut menjadi suatu bangunan. Itu yang dinamakan hubungan kontraktual, yang mana tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah hubungan fungsional antara konsultan dan kontraktor. Hubungan fungsional ini seperti apa? Hubungan yaitu kedua PT ini, kedua institusi ini memiliki fungsi untuk merealisasikan keinginan si pemilik untuk terciptanya suatu bangunan tersebut. Jadi dia memiliki fungsi yang sama untuk merealisasikan bangunan yang diinginkan pemilik itu.
tetapi dia tetap bergerak pada bidangnya masing-masing, yaitu konsultan untuk merencanakan bangunan tersebut, serta kontraktor dia bergerak untuk merealisasikan apa yang telah disetujui konsultan dengan pemilik. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah keuntungan organisasi tradisional. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih terkontrol. Ya, secara otomatis karena dia memiliki sistem pengawasan yang kompleks, yaitu mereka sama-sama berkonsultasi terhadap pemilik. Kan ini ada garis satu ini. Jadi secara otomatis pekerjaannya menjadi lebih terkontrol dan semua pihak saling berkoordinasi. Ya, karena di sini juga ada garis yang menandakan bahwasanya mereka memang saling berkoordinasi. Yang kedua adalah kerugian dari organisasi ini adalah biaya lebih besar dibandingkan dengan swakelola, yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Karena apa? Karena di sini pemilik memilih 2 PT yang berbeda, minimal 2 PT yang berbeda. Soalnya konsultan perencana memiliki PT tersendiri dan kontraktor bangunan dia memiliki PT tersendiri. Jadi biaya akan lebih besar daripada yang dengan swakelola. Organisasi swakelola. Organisasi ini berbeda dengan organisasi tradisional yang tadi, yaitu organisasi ini menganut prinsip organisasi tunggal, yang mana pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Di sini pemilik proyek merangkap jabatan, yaitu menjadi kontraktor bangunan serta menjadi konsultan perencana. Dan sistem pengerjaannya bisa overlapping. Karena apa? Karena yang menentukan itu adalah pemilik proyek itu sendiri. Jadi tidak berurutan seperti yang tadi didesain terlebih dahulu, dikonsulkan kepada pemiliknya, nanti ada revisi-revisi, dikembalikan lagi, dan seterusnya. Nah, ini karena pemilik proyeknya adalah dia sendiri dan dia memiliki konsep sendiri, jadi pengerjaannya bisa overlapping, tidak seperti urutan yang biasanya. Serta di skema ini ada garis putus-putus yang menandakan hubungan fungsional dan tidak ada hubungan kontraktual. Kenapa tidak ada hubungan kontraktual? Karena mereka ini bertiga ini menjadi satu. Jadi dia tetapkan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dari kontraktor tersebut. Jadi seperti itu. Yang kedua, organisasi swakelola, yaitu yang saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari organisasi tersebut dan kerugian dari organisasi tersebut. Yang pertama, ada pemilik memiliki kuasa penuh untuk keuntungannya. Pemilik memiliki kuasa penuh terhadap seluruh pekerjaan proyek. Ya, karena tadi sudah dijelaskan pada ciri-cirinya, bahwasanya pemilik proyek merangkap sebagai kontraktor proyek dan merangkap sebagai konsultan proyek. Jadi dia memiliki kuasa penuh atas terselesaikannya pembangunan tersebut. Jadi dia memang memiliki kekuasaan penuh. Yang kedua, kerugian organisasi.
Yang pertama, tidak ada kontrol untuk desain dan pelaksanaan. Ya, karena dapat kita lihat pada skema ini, tidak ada organisasi pengawas selain dari organisasi tersebut. Maka dari itu, untuk pengontrolan pekerjaan dari kontraktor tersebut tidak ada, karena dia bekerja sendiri. Yang kedua adalah durasi dan biaya proyek tidak terkontrol. Ya, karena dia yang merencanakan dan dia yang menentukan harganya. Jadi biaya dan durasinya tidak akan bisa terkontrol. Soalnya yang memiliki kekuasaan penuh dia. Jadi seperti itu. Oke, sebelum masuk ke materi saya ingin menambahkan beberapa hal mengenai penjelasan teman-teman saya tadi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi organisasi. Organisasi yaitu mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerakan yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu organisasi. Tadi juga sempat disinggung dan sempat dipaparkan pula sama Kak Kofifah mengenai organisasi proyek, yaitu organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk tugas khusus proyek. Nah, dari dua definisi ini kita harus garis bawahi sebelum lebih jauh mengenal jenis-jenis organisasi. Jadi, jenis-jenis organisasi baik yang dijelaskan oleh Mas Lindan tadi tentang organisasi tradisional, organisasi swakelola atau owner builder, begitu pula nanti saya akan jelaskan mengenai organisasi turnkey dan manajemen konstruksi. Itu merupakan pendekatan saja, karena tujuan perusahaan atau organisasi itu berbeda-beda, sehingga susunan organisasinya pun akan berbeda-beda pula, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan hasil yang sama. Jadi mungkin lebih mudahnya saya analogikan, ada perusahaan A yang sedang mengerjakan proyek gedung 3 lantai, di mana struktur organisasi dari perusahaan A ini tidak akan sama dengan perusahaan B yang mungkin sedang memegang proyek yang sama, yaitu gedung 3 lantai. Mungkin lebih mudahnya begitu. Oke, selanjutnya ada organisasi manajemen konstruksi. Kita ketahui, perkembangan proyek konstruksi dengan dana yang semakin besar menyebabkan kegiatan di dalam proyek menjadi semakin banyak. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek menjadi semakin banyak pula. Misalnya, dengan semakin banyaknya kegiatan proyek, maka dibutuhkan semakin banyak kontraktor spesialis. Oleh sebab itu, owner tidak cukup mampu untuk mengelola proyeknya sendirian, sehingga membutuhkan pihak lain yang membantu dalam mengelola proyek yang disebut dengan pihak manajemen konstruksi. Organisasi manajemen konstruksi berkaitan dengan tim manajemen proyek terdiri dan manajer proyek atau profesional construction management dan pihak-pihak lain seperti kontraktor, konsultan, dan sebagainya, yang mempunyai tugas mengelola proyek secara terpadu dari perencanaan proyek, desain, dan pelaksanaan konstruksi. Hubungan kontrak antara pihak yang terlibat dalam tim manajemen proyek bertujuan meminimalkan hubungan timbal balik di dalam tim manajemen proyek. Pelaksanaan tahapan pada organisasi semacam ini memungkinkan dilaksanakan secara overlapping, karena pelaksanaan proyek seperti desain dan pelaksanaan konstruksinya sudah terpadu di bawah koordinasi manajemen konstruksi. Dengan keterlibatan beberapa kontraktor spesialis, pihak manajemen konstruksi mengkoordinasikan agar desain pekerjaan yang satu dapat langsung dikerjakan oleh kontraktor spesialis yang satu tanpa menunggu keseluruhan desain selesai. Pelaksanaan semacam ini melakukan 1 kali pengadaan konsultan dan beberapa kali pengadaan kontraktor spesialis. Cara pengadaan konsultan dan kontraktor semacam ini disebut dengan pendekatan paket pekerjaan.
Manajemen konstruksi merupakan satu perusahaan atau organisasi khusus yang melaksanakan proyek manajemen konstruksi, yaitu pertama bekerja bersama-sama pemilik proyek dan konsultan desain mulai awal proyek dan membuat rekomendasi penyempurnaan desain. Kedua, mengusulkan alternatif desain dan metode pelaksanaan konstruksi yang tepat dan membuat analisis dampak alternatif tersebut terhadap biaya dan jadwal konstruksi. Ketiga, memantau perkembangan proyek sedemikian rupa sehingga tidak melampaui target yang telah ditetapkan pemilik proyek. Keempat, koordinasi pengadaan peralatan dan bahan dan seluruh kegiatan kontraktor. Koordinasi hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran, angsuran, perubahan, tuntutan, dan pemeriksaan agar sesuai dengan persyaratan desain. Dan terakhir, melaksanakan dukungan atau pelayanan yang berkaitan dengan proyek dan dibutuhkan pemilik proyek. Misalnya, koordinasi permohonan izin-izin seperti IMB. Dari penjelasan saya tadi juga mencerminkan dari ciri-ciri organisasi ini. Seperti pertama, manajer konstruksi umumnya bertindak sebagai wakil dari pemilik atau owner. Ya, karena pemilik juga atau owner juga menyerahkan hampir sepenuhnya ke manajemen konstruksi. Kemudian tim 3 kelompok terdiri dari pemilik, manajer konstruksi, perencana, dan kontraktor. Nah, dari skemanya kita lihat pemilik akan menyerahkan segala hal-hal mengenai desain, perancangan, pelaksanaan konstruksi, serta pembiayaan ke suatu organisasi yaitu manajemen konstruksi. Dan manajemen konstruksi ini akan menjadi koordinator baik itu di dalam hal desain ataupun nanti di lapangan, sehingga menjadi pengawas atau sebutannya sebagai wakil tadi dari pemilik agar proyek tersebut tidak melebihi target yang ingin dicapai. Dari manajemen konstruksi akan didelegasikan lagi ke konsultan dan kontraktor. Nah, apabila kita jabarkan untuk lebih detailnya, sebenarnya manajemen konstruksi itu akan dibagi-bagi lagi. Seperti adanya dalam proyek besar seperti itu, manajemen konstruksi ini mungkin akan dibagi atau disebut menjadi divisi 1. Divisi 1 itu seperti di dalamnya ada QS atau Quantity Surveyor, dan QS itu juga terbagi lagi ada QS untuk sipil, yang mana QS-nya akan mengecek bagian struktur, kemudian gambar, kemudian ada QS arsitektur dan lain-lain, dan juga mungkin ada QS MEP kalau jika diperlukan juga. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke divisi 2 yaitu konsultan atau bagian perencana, dan kemudian juga dilanjutkan ke divisi 3 atau bagian lapangan atau pelaksanaan konstruksi yaitu kontraktor. Dari bentuk organisasinya juga melambangkan bahwa pemilik akan melontarkan proyeknya ke manajemen konstruksi dan baru juga akan dilanjutkan ke konsultan dan kontraktor. Kita lanjutkan ke organisasi manajemen konstruksi ini. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan dari organisasi manajemen konstruksi ini, yang pertama, pengawasan pada tahap desain dan pelaksanaan di bawah manajemen konstruksi atau wakil pemilik, jelas tadi. Kemudian koordinasi antar konsultan dan kontraktor hanya kepada manajemen konstruksi, pemilik tidak direpotkan karena pemilik sudah menyerahkan secara sepenuhnya ke manajemen konstruksi. Jadi konsultan dan kontraktor hanya berkoordinasi ke manajemen konstruksi saja. Durasi dan biaya terkontrol dengan baik di bawah pengawasan manajemen konstruksi. Saya jelaskan tadi, manajemen konstruksi ini organisasi yang bertugas menjadi wakil pemilik, yaitu sebagai pengawas baik itu di bagian perencanaan dan pelaksanaan konstruksinya nanti, yaitu di lapangannya. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya besar karena ada 3 kontrak, ya jelaskan, karena pemilik juga
menyewa lah istilahnya jasa manajemen konstruksi, konsultan dan kontraktor. Itu jelas pasti biayanya besar. Kemudian pemilik tidak dapat berkoordinasi dengan konsultan dan kontraktor secara langsung di lapangan. Karena jelaskan tadi konsultan dan kontraktor hanya bisa berkoordinasi dengan pihak manajemen konstruksi. Jika terjadi kesalahan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan keputusan dari pemilik. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan materi saya, yaitu jenis-jenis organisasi. Berikutnya adalah organisasi turnkey atau bahasa Indonesianya adalah organisasi putar kunci. Organisasi turnkey ini terlaksana karena owner atau pemilik proyek memiliki keterbatasan kemampuan teknis dan biaya untuk merealisasikan suatu proyek. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik proyek menyerahkan tanggung jawab desain dan pelaksanaan konstruksi, termasuk pembiayaan pada suatu organisasi. Ide dasar pembentukan organisasi turnkey didasarkan pada organisasi terpadu atau integration of organization yang menyerahkan semua kegiatan atau desain dan pelaksanaan konstruksi pada satu pihak. Di Indonesia telah lama dilakukan proyek secara turnkey seperti proyek-proyek industri dan jalan tol. Pada organisasi semacam ini, perencanaan menjadi tanggung jawab kontraktor sesuai kontrak antara kontraktor dengan pemilik. Dalam hal ini, kontraktor menjadi konsultan perencana. Tidak seperti proyek konstruksi tradisional, pelaksanaan tahapan proyek pada organisasi semacam ini memungkinkan dilaksanakan secara overlapping karena tanggung jawab desain dan pelaksanaan konstruksi sudah pada satu pihak. Ketika tahap pengadaan konsultan dan kontraktor, pengadaannya cukup dilakukan satu kali, yaitu sebelum tahap perencanaan atau desain dimulai. Nah, dari penjelasan saya tadi juga bersangkut pautan sama ciri-ciri dari organisasi turnkey ini, yaitu pertama, suatu perusahaan yang bertanggung jawab baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Saya jelaskan tadi, owner secara sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab desain, perancangan, serta pelaksanaan konstruksi, serta juga pembiayaan ke suatu organisasi, yaitu di dalam hal ini adalah kontraktor. Ada keterlibatan subkon spesialis, itu merupakan ciri yang kedua. Dan ciri yang terakhir, jenis kontrak yang diterapkan pada bentuk organisasi seperti ini adalah harga tetap. Dapat kita lihat pula di skema hubungan, yaitu pertama, pemilik menyerahkan sepenuhnya, saya sampaikan lagi, desain, perancangan, serta pelaksanaan konstruksi ke satu organisasi atau satu pihak, yaitu kontraktor, yang juga dapat merangkap menjadi konsultan perencana. Baru didelegasikan ke konsultan dan kontraktor. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan penjelasan mengenai garis panah. Dari skema hubungan itu ada dua garis panah, di mana satu garis panah dengan satu adalah panah dengan garis utuh dan yang lainnya adalah panah dengan garis yang putus-putus. Dijelaskan di bawahnya bahwa panah dengan garis yang utuh merupakan hubungan kontraktual, yaitu hubungan kerjasama yang dikukuhkan dengan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan panah dengan garis yang putus-putus merupakan hubungan fungsional, yaitu hubungan yang dilaksanakan sehubungan dengan fungsi tiap pihak. Lanjut ke bentuk organisasinya, hampir sama penjelasannya, yaitu pemilik akan menyerahkan langsung baik itu desain,
pelaksanaan konstruksi ke konsultan atau kontraktor, kemudian delegasikan ke konsultan dan kontraktor. Kontraktor akan melibatkan beberapa subkon yang memiliki skill sesuai bidangnya. Lanjut, mengenai dari organisasi turnkey ini, pastinya ada keuntungan dan kerugian dari penerapan organisasi ini. Pertama, kita bahas keuntungan. Pertama yaitu pemilik tidak perlu repot. Ya, karena saya jelaskan tadi, segala proses baik itu desain, perancangan dan pelaksanaan konstruksi diserahkan secara penuhnya ke satu pihak. Durasi dan biaya proyek terkontrol dan baik. Dan terakhir, keuntungannya adalah desain, pelaksanaan dan pengawasan di bawah tanggung jawab konsultan dan kontraktor. Kerugiannya, organisasi ini adalah yaitu biaya besar karena ada kontrak berjenjang. Pemilik tidak terlibat langsung pada pelaksanaan proyek, serta koordinasi antar setiap pihak yang terlibat menjadi lebih rumit. Oke, selanjutnya adalah tipe organisasi proyek. Tipe organisasi proyek dibagi atas 4 tipe, yaitu yang pertama adalah organisasi fungsional, yang kedua yaitu organisasi garis, yang ketiga adalah organisasi metrik, yang keempat adalah organisasi garis dan staf. Di sini terdapat kekeliruan. Seharusnya yang pertama adalah organisasi garis, yang kedua organisasi fungsional, yang ketiga ialah organisasi metrik, dan yang keempat ialah organisasi garis dan staf. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah organisasi garis. Dalam organisasi ini terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, dari jabatan yang tertinggi hingga jabatan terendah. Jadi dari pemilik wewenang yang paling tinggi biasanya yaitu adalah pemilik perusahaan hingga jabatan yang paling bawah atau biasa kita sebut pekerja atau tukang, itu memiliki relasi dan mereka bisa berkomunikasi secara baik tanpa harus ada struktur di bawahnya. Ciri-ciri dari organisasi garis sendiri yaitu yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua yaitu jumlah karyawan sedikit sehingga dinamakan organisasi sederhana. Yang ketiga yaitu pimpinan dan karyawan saling mengenal dan dapat berhubungan. Yang keempat yaitu setiap hari kerja, kecuali ada kebijakan-kebijakan tertentu, tanggal merah dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pucuk pimpinan, biasanya dinamakan pemilik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Yang selanjutnya yaitu tingkat spesialisasi tidak begitu tinggi. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu tujuan organisasi sederhana. Biasanya organisasi garis sendiri itu digunakan di proyek-proyek kecil seperti pembangunan tingkat desa, yaitu pembangunan misalnya rumah satu atap yang tidak memerlukan manajerial yang kompleks untuk membangunnya, seperti itu. Kelebihan dari organisasi garis ini sendiri yaitu kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya, yaitu karena pimpinan di sini hanya satu orang dan arah dan tujuan dari proyek ini akan ditentukan oleh satu orang itu, yaitu biasanya yang kita sebut pemilik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu disiplin dan militarisasi pekerja umumnya tinggi karena pekerja akan diawasi langsung oleh atasan yang paling tinggi, yaitu pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, koordinasi relatif mudah dilaksanakan. Hal tersebut karena struktur dari organisasi garis ini tidak terlalu kompleks. Jadi juga faktornya adalah organisasi garis ini manajerial proyeknya tidak terlalu banyak orang. Nah, dikatakan juga di ciri-cirinya yaitu jumlah karyawannya sedikit dan akan dinamakan sebagai organisasi sederhana. Yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat dan tidak bertele-tele. Hal tersebut karena adanya manajerial di yang paling atas, yaitu di pengambil keputusan tidak terlalu banyak orang, tidak memerlukan musyawarah yang bertele-tele. Hal tersebut akan terjadi secara singkat dan cepat untuk menentukan keputusan apa yang akan disampaikan kepada pekerja dan memiliki output apa.
Yang selanjutnya yaitu garis pimpinan tegas. Tidak mungkin terjadi kesimpangan karena pemimpin berhubungan langsung dengan karyawan. Yang selanjutnya yaitu rasa solidaritas karyawan umumnya tinggi. Hal tersebut karena para karyawan mengenal siapa pemimpinnya. Nah, ini ada kelemahan organisasi garis. Yang pertama yaitu karena ini dipimpin oleh satu orang dan tidak terdapat sekumpulan orang yang memiliki wewenang di sini, jadi tujuan pribadi pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan kepentingan organisasi. Jadi biasanya ini disebut nepotisme. Jadi kepentingan pimpinan akan menjadi kepemimpinan organisasi akan menjadi kepentingan organisasi juga. Yang kedua yaitu ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak otoriter dan diktator. Ini pasti karena di dalam organisasi garis manajerial proyek ini terdapat hanya satu pimpinan, yaitu pemilik proyek. Itu biasanya ialah pemilik proyek. Nah, selanjutnya yaitu organisasi secara keseluruhan bergantung pada satu orang. Yang selanjutnya adanya rangkap jabatan. Nah, karena di dalam ciri-cirinya organisasi garis ini tidak memiliki banyak anggota di dalamnya, tidak memiliki banyak pekerja di dalamnya. Jadi misalnya dia sebagai kepala tukang juga merangkap sebagai mandor, mungkin itu. Selanjutnya kurang tersedia staf ahli. Selanjutnya kemungkinan pekerjaan dilaksanakan kurang sempurna karena tidak adanya staf ahli. Maka dari itu kualitas pekerjaan yang dihasilkan itu tidak sesempurna organisasi-organisasi lainnya yang kompleks dan memiliki staf ahli. Selanjutnya, bakat para bawahan sulit untuk berkembang karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Bakat para bawahan tersebut juga dipengaruhi oleh porsi kerja. Apabila porsi kerjanya hanya ditentukan oleh pimpinan yang paling atas, pemilik proyek, para pekerja tidak bisa improvisasi untuk menjadikan pekerjaannya lebih baik. Selanjutnya, timbulnya birokrasi, yaitu lambatnya jalan pekerjaan dan tanggung jawab karena banyaknya tangga-tangga organisasi yang harus dilewati. Di sebelah kanan ada bahkan organisasi yang mana menunjukkan struktur organisasi dari atas hingga bawah. Yang pertama yaitu pemilik. Nah, pemilik ini biasanya pemilik proyek permintaannya bagaimana. Misalnya pemilik proyeknya minta dibangunkan rumah satu lantai. Diminta kepada manajemen proyek. Manajemen proyek ini termasuk atasan ya. Selanjutnya di manajemen proyek itu akan mengelola, di sana ada desain manager, dan manajer ini bagian perencana, lalu support service ini bagian pelaksana, manajemen konstruksi adalah perencana konstruksinya. Selanjutnya yaitu organisasi fungsional, yaitu adalah organisasi yang di dalamnya memiliki tugas-tugas spesifik sebagai daya dukung proyek. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pembagian tugas dapat dibedakan secara jelas dan tegas. Karena di sini itu mereka itu para pekerjanya yaitu sudah memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli di bidang besi, pembesian, ada yang ahli di bidang tata ruang, dekoratif, ada yang ahli di bidang kayu dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ciri-cirinya dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak memerlukan koordinasi. Hal tersebut dikarenakan struktur organisasi yang sudah jelas. Jadi sudah memiliki porsi-porsinya sendiri dan itu sudah di-brief mulai awal sebelum dilaksanakannya pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu karena koordinasi dilaksanakan oleh pimpinan tingkat atas. Yang selanjutnya pembagian unit-unit organisasi berdasarkan spesialisasi kegiatan. Di sini adanya staf-staf ahli, jadi pembagian unit-unit organisasinya sudah tetap diberikan kepada staf-staf ahli tersebut. Selanjutnya para pembantu pimpinan atau pimpinan unit memiliki wewenang. Tentunya ketika memiliki wewenang juga harus dikoordinasikan dengan unit-unit yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu memberikan perintah langsung pada unit-unit bawahan masing-masing. Nah, pada struktur fungsional setiap bagian bertanggung jawab atas satu macam fungsi tertentu dan pada fungsinya itu kewenangannya menjangkau bagian-bagian yang ada di bawahnya.
menunjukkan bagian yang dimiliki sebuah bagian yang menjangkau bagian-bagian lain pada sebuah organisasi. Nah, kelebihan dari organisasi fungsional tersebut adalah yang pertama, memudahkan pengawasan karena setiap personil hanya melapor pada satu atasan karena sudah dibagi-bagi di unit-unit. Selanjutnya yaitu adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya. Yang ketiga yaitu konsentrasi perhatian personil terpusat pada sasaran bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang. Yang selanjutnya, memudahkan pengendalian kinerja personil serta pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Di sebelah kanan ini ada bagan-bagan yang menunjukkan struktur manajerial proyek dari atas hingga bawah. Yang pertama yaitu pemilik, yaitu yang bisa kita sebut customer. Yang selanjutnya turun kepada manajer proyek, bagaimana rencana pemilik ini, permintaan pemilik ini akan direncanakan dengan baik di dalam manajer proyek. Selanjutnya yaitu ada perencanaan dan manajemen konstruksi. Nah, organisasi yang ketiga yaitu organisasi metrik. Organisasi metrik merupakan organisasi yang memungkinkan adanya gabungan dari suatu satuan tugas dan fungsional. Ciri-ciri dari organisasi metrik tersebut yaitu yang pertama, para pegawai dalam struktur organisasi metrik memiliki 2 orang atasan, yaitu departemen fungsional dan manajer proyek. Selanjutnya, digunakan dalam skala proyek yang besar. Selanjutnya yaitu adanya saling ketergantungan di antara departemen. Organisasi matriks merupakan gabungan organisasi fungsional dan organisasi satuan tugas. Kelemahan organisasi matriks adalah tidak jelas pertanggungjawaban bawahan atas pekerjaan karena tidak dapat dibedakan hal-hal yang bersifat manajerial dan fungsional. Organisasi metrik. Organisasi metrik merupakan organisasi yang memungkinkan adanya gabungan dari satuan tugas dan fungsional. Organisasi metrik merupakan gabungan organisasi fungsional dan organisasi satuan tugas. Kelemahan organisasi metrik adalah tidak jelas pertanggungjawaban bawahan atas pekerjaannya karena tidak dapat dibedakan hal-hal yang bersifat manajerial dan fungsional. Ciri-ciri organisasi matriks. Para pegawai dalam struktur organisasi matriks mempunyai 2 orang atasan, yaitu departemen fungsional dan manajer proyek. Kedua, digunakan dalam skala proyek yang besar. Ketiga, adanya saling ketergantungan di antara departemen. Organisasi metrik merupakan organisasi yang memungkinkan adanya gabungan dari satuan tugas dari fungsional. Ini adalah contoh dari organisasi matriks. Selanjutnya, organisasi garis dan staf. Dalam menjalankan sebuah organisasi proyek, dibutuhkan adanya staf, yang mana akan membantu organisasi garis dengan memberikan saran-saran keahliannya. Pada organisasi garis dan staf terdapat 2 kelompok orang-orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tugas yang digambarkan dengan garis. Orang yang melakukan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini hanya berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional. Orang-orang tersebut disebut staf. Ciri-ciri: terdapat spesialisasi yang beraneka ragam yang diperlukan secara maksimal. Dalam melaksanakannya tugas, anggota garis dapat meminta pengarahan serta informasi dari staf. Pengarahan yang diberikan staf dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana. Staf mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah contoh organisasi garis dan staf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.